Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 44 yang berjudul Menunda. Menunda bukan berarti gagal. Ingat, semua dijawab oleh keadaan dan waktunya. Bukan berarti berhenti usaha. Terus jalani apa adanya. Bagi Anda yang acaranya masih ditunda, maka tunggu saja hari tepat dan tidak menanggung resikonya. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 atau virus corona ini, banyak yang acara-acara itu ditunda. Barang siapa sabar, maka dikasihani Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Anda menyibukkan diri dahulu agar penundaan itu tak terasa lama dan menegangkan, sobat. Semasa ditunda, koreksilah dulu mana yang kurang tepat. Bila nanti pada waktunya tidak was-was lagi, apalagi tunda memperingati pernikahan Anda. Modalnya dihitung-hitung dulu. Yang penting syah dulu dan orang tidak sepi. Untuk judul yang kedua adalah Bertanyalah. Bagaimana? Ingat kata-kata sebagai berikut. Malu bertanya, sesat di jalan. Memang. Tentu masih Anda ingat. Sekarang ada dua hal yang harus dijelaskan. Pertama, jangan malu bertanya tentang ilmu agama pada gurumu. Dan bila itu sangat penting, harus ditanyakan segera. Bila seorang wanita tidak tahu tentang ilmu haid, maka carilah guru untuk bertanya. Syukur-syukur kalau suamimu bisa menjawab, dan bila masih single, carilah guru untuk mempertanyakan itu. Kedua, bertanya tentang umum atau pekerjaan atau bisnis apapun. Jangan malu bertanya yang senior, biar nanti tidak salah jalan dan merugikan. Semoga Anda lekas memahami. Untuk judul yang ketiga adalah Bismillah. Awalilah pekerjaanmu dengan baca basmalah agar jadi berkah. Ingin makan dan minum juga, anak kecil aja diajari begitu. Kita yang dewasa terkadang bisa lupa. Semoga tidak terlalu lupa. Umat muslim melakukan ini sudah menjadi terbiasa, kecuali waktu khilaf. Bagi umat agama lain, maka awali dengan menurut keyakinannya masing-masing. Aku mengerti dan berprasangka baik bahwa pendengar sekalian tidak semua muslim. Bahkan ada di antara Anda yang beda agama. Agar lebih umum lagi, awali pekerjaanmu dengan berniat baik dan juga berhati-hati. Semoga Anda semua diberi kelancaran dalam pekerjaanmu. Untuk judul yang keempat adalah Melawan Perih. Awas jangan gagal paham di judul itu. Akan aku larikan ke seseorang yang terluka setelah jatuh dari sepeda motor. Dan luka-luka untuk Anda yang mau diobati, maka lawanlah rasa perih tersebut. Bagaimana kalau perihnya di hati? Walaihi. Karena dihianati, marah-marah itu wajar, tapi jangan dendam. Agar sama-sama hidup nyaman dan aman, begitulah. Terakhir, perih di mata karena debu. Basuhlah air mengalir atau pakai obat mata atas petunjuk dokter. Jangan sembarangan pakai obat karena bahaya. Mata adalah salah satu anggota yang sangatlah penting untuk melihat keindahan, walau kadang keberuntalan. Untuk judul yang kelima adalah Semua Ada Baiknya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu semua ada manfaatnya, entah apapun ada di muka bumi ini. Ada baiknya pula bila kita semua bertafakur untuk sejenak. Tiada hasil kalau hanya bengong saja, beda kalau memikir-mikir. Kita akan mengambil contoh satu saja.
Allah menciptakan semut, jelas ada manfaatnya. Coba kalau kita sedang membuang balung ayam, semisal ada sisa-sisa sedikit daging, maka itu rezeki semut untuk memakan. Walau hal sekecil itu pun akan membuat kita berpikir untuk tidak mubazirkan makanan, maksudnya. Ini masih satu hewan, semut. Belum lagi yang lainnya, sobat. Jadi jangan dulu menyalahkan semut ketika menggigit kakimu. Untuk judul yang ke-6 adalah Tumbal Tanah Jawa. Menurut para ahli sejarah di Tanah Jawa, bahwa yang menumbali Tanah Jawa yaitu beliau Syekh Subakir. Agar ini menjadi pengetahuan masyarakat luas, untuk itu lebih afdolnya bertanya pada seorang ulama yang masih sugeng di saat ini, atau para kiai, sobat. Sedikit pengetahuan ini hanya merujuk pada Alkisah yang aku dengar saja. Detailnya Anda yang kini sudah tahu mohon berbagi sejarah. Sejak zaman dahulu kala itu kisah para wali kita yakini bahwa wali itu yang tahu adalah wali juga. Kalau orang biasa mengatakan wali, mungkin wali murid atau wali kota. Bisa jadi wali keluarga Anda. Untuk judul yang ke-7 adalah menata-nata. Perlunya kita sebelum jenjang pernikahan minimal ada planning, agar tidak dianggap sepele saja. Benar-benar menata hati dan niat juga menata-nata di mana tempat tinggal. Dan semua itu bisa dipikir bisa sebelum menikah atau sesudahnya. Lihat kondisi dan situasi, sobat. Baiknya bagaimana Anda yang akan menjalani nanti. Sebagai orang tua hanya bisa mendukung Anda. Sangat penting mempersiapkan sandang, pangan, dan juga papan. Dari situlah Anda akan mandiri dan mempunyai pribadi yang baik. Kita berharap agar menjadi keluarga yang bahagia dunianya dan juga akhiratnya. Menata-nata barang karena habis pindah rumah, menata hati juga. Juga maksudnya menata barang juga ya menata hati gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah mulai dari nol. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.